modalnya atau diambil dari berapa banyak orang ini melakukan. Oh, yang paling banyak payu itu dari IG, ikam betoko kada ada payu napa-napa, untungnya sedikit aja misalnya. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru, yaitu bab asy-syarikah wal wakalah. Bab tentang syarikah, kerjasama, dan wakalah artinya adalah perwakilan. Syarikah ya, itu adalah kerjasama atau persekutuan dalam sebuah kepemilikan ya, atau yang disebut dengan syirkatul amlak. Dan syirkah itu juga bisa dikatakan persekutuan dalam akad jual beli yang disebut dengan syirkatu al-uqud. Jadi syirkah itu ada dua macam bentuknya. Ada syirkah yang disebut dengan syirkatul amlak, yaitu kerjasama atau persekutuan dalam sebuah kepemilikan. Seperti misalnya memiliki mobil, kerjasama dalam memiliki sebuah perusahaan, itu disebut dengan syirkatul amlak, memiliki sebuah barangnya. Atau syirkatu fil uqud, syirkah di dalam persekutuan dalam akad jual beli atau di dalam sewa menyewa ya, maka ini disebut dengan syirkatu al-uqud. Dan ini insyaallah dua macam jenis syirkah ini, persekutuan ini di dalam jual beli akan kita bahas, akan disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar hadis-hadis yang berbicara tentang persekutuan atau kerjasama di dalam jual beli. Di sini beliau membawakan hadis yang pertama adalah hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana salisu syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibah fa idza khana kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berkata, aku adalah orang ketiga dari dua orang yang saling bekerja sama selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Jika di antara mereka ada yang berkhianat, maka mereka aku tinggalkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini kalau kita tinjau dari sisi sanadnya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa lemah?
Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Walid Abi Hayyan At-Taimi. Walid Abi Hayyan At-Taimi ini adalah seorang yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Ya, tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Sehingga jika ada seorang rawi yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis, maka hadisnya dihukumi lemah oleh para ulama. Kemudian hadis ini pertama berbicara tentang masalah ya sikap amanah. Sikap amanah atau sikap loyal dan komitmen dalam kerja sesama rekan bisnis, ya. Maka kalau seandainya orang tersebut tidak amanah di dalam persekutuannya, di dalam kerjasamanya, di dalam bisnis, maka tidak mungkin mereka ini mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin mereka ini mendapatkan ribih hasil. Kalau seandainya salah satu di antara yang bersekutu ini, di antara yang kerjasama ini tidak amanah. Makanya sifat khianat ini adalah sifat yang sangat dibenci di dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yuhibbul khainin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berkhianat. Di dalam hadis ini, walaupun hadis ini lemah, tetapi hadis ini dijadikan asal oleh para ulama di dalam masalah bolehnya kerjasama atau melakukan persekutuan di dalam dunia bisnis, di dalam dunia muamalah. Taib. Bekerja sama ini ada orang itu bekerja sama dengan sesama muslim, tidak ada masalah. Orang bekerja sama bisnisnya dengan sesama ikhwah muslim. Apa hukumnya kalau seandainya rekan bisnisnya ini yang bersekutu dengan dia adalah orang non muslim? Boleh tidak? Seorang muslim bekerja sama dengan orang non muslim dalam menjalankan sebuah bisnis. Para ulama mengatakan bahwasanya boleh saja seorang muslim bekerja sama atau bersekutu, bersyarikat dengan orang yang non-muslim, tapi dengan satu syarat, bahwasanya yang mengatur adalah orang muslim. Yang menguasai, yang mengatur dan hal sebagainya adalah orang yang muslim, bukan orang yang kafir. Kenapa? Karena kalau seandainya orang yang non-muslim yang mengatur bisnis tersebut, dia mengatur tata kelola bisnis tersebut, maka dia ada perkara-perkara yang dia bolehkan segalanya, dan sedangkan itu diharamkan di dalam agama kita. Maka kata para ulama, dengan syarat kita yang mengatur. Kita punya andil dalam pengaturan. Sehingga ketika dia melakukan bisnis tersebut, ada hal-hal yang bertentangan dengan agama kita bisa mencegah. Tidak, saya tidak mau bisnis semacam ini. Atau dia investasi pada hal-hal yang mungkin diharamkan di dalam syariat kita. Maka kita bisa punya hak di sana. Maka kalau seandainya Anda bisa mengatur demikian, punya hak menolak, punya hak untuk dia membatalkan, maka tidak ada masalah. Kerjasama dengan orang di luar Islam. Kemudian syarikah ini, para ulama membagi syarikah ini dengan lima macam. 5 jenis kalau ditinjau di dalam syariat Islam, ada 5 jenis syarikah, kerjasama persekutuan. Pertama, syarikah ini disebut dengan syarikatu al-inan. Apa itu syarikatul inan? Yaitu 2 orang atau lebih berkongsi, bekerja sama-sama memberikan uang dan sama-sama bekerja. Dia modalnya iya, kerjanya juga iya. Berduanya sama. Temannya ngasih uang, dia kerja. Yang ini ngasih uang juga dia kerja. Maka ini disebut dengan syirkatu al-inan. Contoh misalnya, saya ingin membuka toko. Membuka toko jualan baju sama saya yang mudah lah. Jualan baju sama saya, modalnya tidak ada. Atau modalnya tidak cukup. Saya punya modal 50 juta. Ya. Ada teman saya, antum butuh modal Kak? Ayo
saya kasih 50 juta. Ayo kita sama-sama tunggui toko nih berdua. Ya kita. Maka ini disebut dengan syirkatu al-inan. Dia sama-sama mengasih apa? Modal dan bekerja. Apakah harus persyaratan modalnya itu harus sama? Tidak harus. Boleh yang satu mungkin lebih besar. 60 juta, 70 juta, yang satu mungkin 30 juta. Tidak ada masalah. Tetapi terus gimana Ustadz membagi hasilnya? Maka hasilnya itu dibagi dengan persentasi. Jadi berapa dia dapat persentasinya dari keuntungan tersebut baru dia bagi. Contoh misalnya saya bermodal 70 juta, teman saya 30 juta. Kita sama-sama jaga di toko. Sama-sama memasarkan barang. Sama-sama aktif. Atau yang satu nunggu di toko, yang satu sibuk di IG-nya aja. Ya, di Instagram-nya, di Facebook-nya, di YouTube-nya, di TikTok-nya, semuanya. Dunia maya dialah yang menguasai. Maka yang satu ini sibuk di toko. Sama-sama kerja. Taib, saya bekerja sama dengan antum mengasih modal, saya ngasih modal. Tetapi kita pakai persentasi. Antum kena naruh modalnya 30 juta, saya yang 70 juta, maka saya ngambil bagian keuntungan 70%. Antum mengambil keuntungan 30%. Maka semacam itu. Harus dibikin persentasi keuntungan. Bukan keuntungan itu diambil ya dari modalnya atau diambil dari berapa banyak orang ini melakukan. Oh, yang paling banyak payu itu dari IG, ikam betoko kan ada payu napa-napa, untungnya sedikit aja misalnya. Enggak boleh. Ya, aku nih yang payu, aku yang berjualan di Shopee, Maandak nih paling payu. Ikam nih mungut aja misalnya di dalam toko, enggak boleh. Maka diambil dari keuntungan persentasi, bukan dari kerja. Iya. Bukan dari kerja, yang satu kerja di toko, yang satu kerjanya di dunia maya. Tapi yang payu ini yang online ini yang paling payu, offline-nya sepi, ya. Maka kata yang online, saya yang paling banyak dong berhak keuntungannya karena saya yang paling banyak melariskan. Kita katakan tidak boleh. Karena presentasi tadi berdasarkan keuntungan. Ini syirkah pertama, syirkatu al-inan. Syirkah yang kedua yang disebut dengan seseorang mengasih modal, yang lain bekerja. Dua orang bekerja sama, satu ngasih modal, yang satu mengerjakannya. Inilah yang disebut dengan sering kita istilahkan dengan istilah mudharabah. Dengan istilah mudharabah. Mudharabah apa? Orang ini ngasih uang, Anda yang kerja. Maka mudharabah ini ya, ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh dan bagian dari syirkah. Taib. Mudharabah ini seperti apa Ustaz bentuknya? Bentuknya adalah saya datang kepada petani. Saya tahu ini orang ini ahli tani. Kata saya, antum maulah menanam jagung. Saya modali, saya kasih uang 100 juta, antum kerjakan. Tanam jagung di sini. Ana lihat antum ini paling pandai dalam menanam jagung. Taib. Dia bilang, boleh saya menanam jagung. Maka orang ini pun menanam jagung. Maka dia melakukan kerja. Petani ini melakukan kerja tanpa modal. Yang satu memberikan uang tanpa kerja. Ini disebut dengan mudharabah. Taib. Apa hukum mudharabah ini? Hukum mudharabah ini boleh ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Apa saja syarat mudharabah tersebut? Pertama, mudharabah itu syaratnya adalah pembagian keuntungannya jelas dengan bentuk persentasi. Ya, berapa persen dia dapat dari keuntungan. Ya. Jadi keuntungannya itu jelas seperti syirkatu al-inan tadi. Maka keuntungannya jelas. Kemudian yang kedua, mudharabah ini bagi hasil ini tidak boleh keuntungan itu dibagi kecuali sudah selesai akadnya. Sudah berakhir akadnya. Seperti apa contohnya? Misal, saya katakan kepada petani jagung ini uang 50 juta. Waktunya adalah sekali panen. Kalau sudah satu panen kita bagi hasil. Akad kita selesai.
Taib, kata petani jagung. Saya 1 kali panen selesai. Maka mungkin ada sebahagian yang sudah dipanen terlebih dahulu misalnya. Ini Ustadz ada sebagian sudah terjual, sebagian belum misalnya. Kita bagi aja keuntungan, enggak boleh. Sampai selesai semua, 1 tahun, 1 akad itu selesai, barulah dibagi keuntungan. Kenapa? Karena kalau keuntungan itu dibagi di awal, ya, maka yang akan kena rugi adalah pemilik modal. Kenapa? Karena yang bekerja ini dia akan mendapatkan keuntungan terus, tidak akan pernah rugi dia. Kalau keuntungan itu dibagi, sedangkan keuntungan itu adalah menjaga modal. Kenapa keuntungan itu dibagi di akhir? Untuk menjaga modal ini. Karena orang bisnis itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang di atas, kadang turun. Ketika dibagi modal tersebut, ya, dan sedangkan bisnisnya belum berakhir, waktunya belum berakhir, maka faktor risiko rugi terbesar adalah pemilik modal. Dan Islam tidak menghendaki demikian. Dan yang bekerja ini tidak akan pernah rugi dia. Kalau seandainya dibagi di awal keuntungan. Makanya di dalam Islam keuntungan dalam mudharabah itu dibagi di akhir ketika selesai akad. Makanya skema mudharabah itu yang paling bagus adalah akadnya tidak panjang. Akadnya tidak panjang. Akadnya 4 bulan, 5 bulan bagi hasil. Nanti bikin lagi akad baru semacam itu. Sehingga dia bisa membagi keuntungan tersebut. Maka skemanya mudharabah itu paling bagus adalah kalau orang ingin cepat berbagi, skemanya itu nggak usah panjang waktunya. Maka skemanya itu adalah pendek. Sehingga dia bisa memungkinkan membagi uang itu, membagi hasil itu ya secepat mungkin. Ya secepat mungkin. Maka mudharabah itu dibagi dengan di akhir akad atau di selesai akad, karena untuk menjaga modal ini. Karena kalau ada kerugian, maka kerugian di tengah akad dan akadnya belum selesai, maka kerugian ini ditutupi dengan apa? Dengan keuntungan. Kerugian modal ini ditutupi dengan keuntungan. Karena nanti perhitungannya di akhir, berapa tersisa dari keuntungan itulah yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian juga mudharabah ini tidak boleh orang melakukan mudharabah ini dengan bersyarat bahwasanya keuntungannya kalau bulan, ya misalnya si Dini berjual sepatu sekolah atau berjual sepatu. Dia mengatakan kalau Ramadan sampai Syawal ya itu keuntungannya milik anak. Bulan itu milik anak. Antum bulannya adalah keuntungannya dari Syawal sampai Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu keuntungannya milik antum. Nanti ya akhir Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah itu milik anak keuntungannya. Ya. Nanti pas musim sekolah bulannya itu bulan ana nanti. Antum bulan berikutnya. Yang ini untung terus, yang satu rugi terus. Iya, dia rugi terus ya. Dia dapat masa-masa panen dia terus. Ya masa-masa bekatam kata orang pedagang. Iya. Dia terus yang dapat. Yang ini tidak. Ya. Dia dapatnya apa saja. Walaupun Anda sebulan aja. Ramadan itu sebulan aja, antum ambil 2 bulan setelahnya kan ada masalah. 1 bulan seperti 10 bulan dia keuntungannya. Sedangkan ini, ya dia walaupun 2 bulan tidak dapat apa dapat sedikit. Apakah boleh mudharabah semacam ini? Tidak boleh. Maka harus jelas ya, pembagiannya itu harus jelas berdasarkan keuntungan tersebut. Tidak boleh dia bagi dengan hitungan hari dalam setahun misalnya. Dalam setahun, setengah tahun pertama antum ambil untungnya. Setengah tahun keduanya Anda yang mengambil untungnya, maka tidak boleh. Dia harus bagiannya dalam bentuk berpersentasi. Kemudian ada bisnis terbaru pada zaman sekarang ini, skemanya bisa dikatakan seperti mudharabah, tapi bisa dikatakan skemanya tidak seperti mudharabah, yaitu bisnis syarikah ya yang terbaru dan ini banyak dilakukan, inti plasma. Ya. Syarikah dengan inti plasma. Inti plasma ini apa? Seorang pengusaha datang ke peternak ayam. Kemudian dia memberikan uang. Kamu kelola ya ayam ini, ya, nanti besarkan, ya beli bibitnya. Dia yang mensuplai semuanya, dia yang suplai semua. Baik itu makanannya, uangnya, ya. Peternak ini dia menyediakan kandang saja.
Dia menyediakan kandang, lampu, ya, yang dasar-dasar. Yaitu petugas dari tugasnya dari peternak. Kemudian setelah dia mensuplai ya ayamnya dan seterusnya dibesarkan oleh petani ini, kemudian dibimbing juga ya peternaknya ini dibimbing oleh perusahaan tersebut, ditraining dan seterusnya. Kemudian ya perusahaan tersebut memberikan persyaratan kepada peternak tersebut. Kalau besar dijual dengan saya. Kalau besar dijual dengan saya. Antum menjualnya hanya kepada saya. Tidak boleh menjual kepada orang lain. Dan harganya sudah ditentukan oleh perusahaan. Harganya sudah ditentukan oleh perusahaan. Taib. Kemudian yang dia kasihkan tadi di dalam bentuk barang dalam bentuk tadi itu nanti dipotong dari hasil penjualan. Kalau seandainya dari hasil penjualan itu rugi ya, maka sebahagian perusahaan itu membebankan kerugian itu kepada peternak. Sebahagian lagi tidak. Mereka menanggung kerugian tersebut. Nah, sistem ini yang disebut dengan istilah inti plasma dan ini yang sering berkembang. Dan ini banyak berkembang pada zaman sekarang, datang ke peternak dan seterusnya. Ini akadnya seperti apa? Apakah itu akad seperti akad mudharabah ataukah akad seperti apa? Apakah akad kerjasama? Maka kalau kita cermati sistem ini, sistem yang saya sebutkan tadi itu tidak boleh. Itu pada hakikatnya itu bukan mudharabah. Pada hakikatnya itu adalah memberikan utang piutang kemudian membayarnya berlebih. Ya, membayar atau dia mengasih utang piutang tapi mengambil manfaat. Kenapa? Karena perusahaan ini pada hakikatnya dia mengutangi kepada peternak ini, dia utangi. Kemudian perusahaan ini mengambil manfaat dengan apa? Dengan mensyaratkan dijual kepada dia. Dia dapat manfaat di sini. Ini adalah kalau seandainya perusahaan tersebut mematok harga dan tidak bisa ikut andil, si pedagang ini menentukan harga. Tapi kalau pedagang ini diberikan keluasan dia menentukan harga atau harga yang ditetapkan oleh perusahaan sama dengan harga di pasaran bahkan lebih bagus ya yang dia tawarkan, kemudian ketika kerugian tidak dibebankan oleh peternak, perusahaan yang nanggung, makanya tidak ada masalah. Bentuknya semacam ini tidak ada masalah. Tetapi kebanyakan inti plasma itu dibebankan kalau ada selisih kerugian dari penjualan itu dibebankan kepada peternak. Ya, atau si pengusaha ya perusahaannya mematok harga yang mana harganya itu di bawah standar. Ya, di bawah standar. Maka hal semacam ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada hal-hal yang memudaratkan semacam ini, maka ini boleh. Dan ini bentuk terbaru pada zaman sekarang ya, yaitu sistem inti plasma. Kemudian di antara bentuk syarikah yang ketiga ya. Di antara bentuk syarikah yang ketiga, saya belum selesai mudharabah. Mudharabah ini juga permasalahan mudharabah ini adalah permasalahan seorang yang mudharabah atau mudharib, orang yang bekerja ini tidak boleh dia melakukan akad itu ke orang lain setelah dia akad dengan orang pertama. Contoh misalnya, saya mencari investasi kepada fulan. Maukah investasi di toko anak jualan sama sih, jualan baju. Antum mau investasi? Mau berapa? Silahkan antum. Anda mau investasi 50 juta. Taib, si A investasi ke toko saya 50 juta. Taib, saya cari investor yang lain lagi. Antum mau investor kah ke toko anak? Oh, mau. Berapa? 30 juta. Akhirnya saya ambil. Taib, apakah perbuatan saya ini boleh? Mencari investor dua orang tanpa izin dari investor yang pertama. Apakah boleh semacam ini? Para ulama mengatakan tidak boleh. Harus dengan izin investor yang pertama. Dia harus izin memberikan tahu. Karena bisa jadi orang ini ya investor pertama bagus, misalnya dia mendatangkan barang, ya dia jualan sepatu. Investor kedua datangkan juga barang, ya yang payu barangnya yang investor pertama. Nanti dibagi hasilnya, investor pertama bisa dirugikan di sini. Oleh karena itu dia harus izin dengan pihak mudharib yang pertama. Taib. Kalau seandainya ada sengketa. Kalau ada sengketa dari pihak mudharib, contoh misalnya si
Yang memberikan uang ini melihat, nih aku julungi uang. Ya, aku julungi uang. Kemudian dia lihat orang ini tidak beres menjalankannya. Padahal akadnya setahun. Dia lihat di 3 bulan aja kada dibuka terus tokonya, guring aja orangnya ini misalnya. Kada dibuka-buka aja tokonya, ya sepi terus ya. Atau bukanya melandau terus. Orang jam 8 buka, sidin jam 11, setengah 12. Ya, sepas itu sembahyang tutup, makan jam 3 buka pulang, setengah 4 tutup, bulik sidin ke rumah. Ini cuma 2 jam aja di toko misalnya. Dia lihat ini orang ini nggak bener ini. Padahal akadnya apa setahun. Ya sudah, ana putuskan kerjasama. Boleh nggak diputuskan kerjasama? Boleh. Seseorang memutuskan terjadi kerusakan di dalam akad mudharabah, boleh diputuskan kerjasama. Terus yang pekerja ini gimana Ustadz? Dia dapat untung tidak? Dikasih upah semisal. Kayak gitu tuh berapa kerjanya? Jadi misalnya kalau orang begawi sejam kayak itu dalam sehari berapa? Dapatnya itu cuma 2.000, terkasih 2.000 misalnya. Iya. Atau 10.000, kasih dia 10.000 dihitung. Tidak berdasarkan persentase lagi. Kalau mudharabahnya itu rusak. Kalau mudharabahnya itu rusak, maka pekerja ini dikasih dia adalah cuma hitungan persentase saja. Ya hitungan upah semisal. Ya tidak diambil dari hitungan persentase. Taib. Yang ketiga dari jenis syirkah ini ya adalah syirkah al-wujuh. Syirkatul wujuh ini adalah ya dia mengandalkan kedudukan sosialnya untuk mendapatkan modal. Ya bekerja sama berdasarkan kedudukan sosial. Contoh misalnya, ustadz bekerja sama dengan camat misalnya. Ya misalnya ada ustadz datang ke orang kaya, taib. Anaknya hendak berusaha nah, kau antum membantu mudah-mudahan antum masuk surga misalnya. Taib. Oh ya khair, Ustaz. Berapa Ustaz butuhnya? Saya butuh 1 juta. Taib. Akhirnya camat ini datang lagi. Ada satu orang punya kedudukan tinggi ya atau tokoh di masyarakat, ya tokoh di kampung, ya juga dia datang kepada orang kaya. Dia menggunakan apa? Status sosialnya. Ulun nih bahari keturunan darah biru ya. Misalnya semacam itu, pengen tahu lah ini. Oh tahu benar. Ya sudah, pengen apa? Anda bermodal, Anda berusaha, dikasih 50 juta. Saya membawa uang 100 juta, dia membawa uang 50 juta. Dan saya sama sekali ya tidak pakai modal, tapi saya mendapatkan modal itu dengan kedudukan sosial. Ini yang disebut dengan syirkatul wujuh. Orang bersekutu dengan apa? Dengan kedudukan sosialnya, kedudukan sosialnya. Maka ini boleh apa tidak? Boleh. Ini boleh, tidak ada masalah. Kerja sama, dan ini sering terjadi. Ya terlebih-lebih lagi orang yang punya IG, punya banyak pengikut ya. Ya di IG banyak pengikutnya, ya 10.000, yang ini 100.000, yang ini akhirnya kerja sama, mencari modal ya. Dengan ini Masya Allah terkenal di IG ini. Oh ini YouTuber yang terkenal Banjarmasin misalnya. Oh ini tim Ripkon TV misalnya, terkenal. Akhirnya dia kerja sama. Dia kerja sama dengan kedudukannya. Apakah boleh? Boleh. Boleh kerjasama semacam ini. Taib. Yang keempat, ya model kerjasama itu adalah kerjasama ya di dalam disebut dengan syirkatul abdan. Kerjasama ya cuma mengandalkan badan saja. Dia tidak memiliki modal, tetapi badan saja. Kedua-duanya bekerja. Modalnya dari orang, ya. Atau dia bekerja membuka toko tapi tidak ada modal, atau dia punya keahlian ya, dia kerjasama. Contoh misalnya, yang satu adalah keahliannya menjahit, yang satu keahliannya adalah menjahit baju, yang satu keahliannya membikin sepatu. Ini beda keahlian, yang satu menjahit, yang satu apa? Punya keahlian membikin sepatu. Kemudian ada orang datang di toko, kita kerjasama. Kalau ada orang datang, siapapun kalau minta menjahit, nanti bagi 2 hasilnya. Kalau yang datang itu sepatu, nanti bagi 2 hasilnya. Boleh tidak syirkatul abdan semacam ini? Boleh. Ustaz, yang datang ini haru-haru menjahit aja, kada dia bikinkan sepatu, kayak apa? Rugi, ulun yang menjahit misalnya. Dia tidak, ada masalah. Ya anda tetap bagikan bagiannya dia, sesuai dengan kesepakatan. Walaupun ini Ustaz tidak ada pemasukan sama sekali, tetap Anda kasihkan bagiannya. Terus gimana? Kalau Anda ingin batalkan kalau sudah selesai akadnya.
Tetapi ketika akad berlangsung, Anda kasih bagian orang ini. Ya. Maka boleh kerjasama dengan keahlian, dan ini sering orang kongsian. Saya jago, dan ini sering terjadi, orang punya bikin sesuatu, perusahaan atau toko, ya, punya keahlian. Ini punya keahlian ini, memperbaiki, ini punya keahlian ini, ya. Kemudian dia kerjasama, keuntungannya nanti dibagi. Maka ini boleh berdasarkan persentasi. Kemudian yang terakhir, akad yang terakhir di dalam syarikah ini adalah akad muawadhah. Akad disebut dengan mufawadah. Mufawadah ini menggabungkan 4 akad sebelumnya. Ya, 4 akad sebelumnya digabungkan. Maka disebut dengan akad mufawadah. Yang mana akad mufawadah ini juga diperbolehkan. Ini salah satu, ya, jenis-jenis persekutuan, ya, kerjasama di dalam fikih, di dalam muamalat. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa anis Sa'ib ibni Yazid al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah. Faja'a yawm al-fath faqala marhaban bi akhi wa syariki. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi, beliau berkata bahwasanya dia adalah mitra kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Dia mendatangi beliau pada hari penaklukan kota Mekah. Lantas beliau bersabda, "Selamat datang saudaraku dan mitra kerjaku." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat dari sanadnya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa hadis ini lemah? Pertama, hadis ini terdapat kegoncangan di dalam sanad dan matannya. Di dalam sanadnya, hadis ini para rawinya berselisih. Ini adalah perkataan Nabi, "Selamat datang wahai saudaraku dan mitra kerjaku." Itu perkataan Nabi ataukah perkataan Sa'ib? Terjadi khilaf para rawi. Apakah ini perkataan Nabi yang mengatakan demikian ataukah perkataan Sa'ib, seorang sahabat? Ini dari sisi sanad. Dari sisi matan. Dari sisi sanadnya, ya, sebagian ahlul ilm menyebutkan, ya, hadis ini, ya, jalurnya dari Mujahid, ya, dari Ibrahim ibnu Muhajir, dari Mujahid, dari Qaid, ya, dari Sa'ib. Kemudian Ibrahim bin Muhajir juga meriwayatkan hadis ini dari jalur lain, ya, dari Mujahid, dari Sa'ib. Sehingga di dalam sanadnya pun berbeda dalam bentuk periwayatannya. Oleh karena itu para ulama melemahkan hadis ini, ya, melemahkan hadis ini. Hadis ini lemah tetapi juga dijadikan dalil oleh para fuqaha di dalam masalah perkongsian atau masalah persekutuan. Hadis ini pertama menunjukkan bahwasanya perkongsian itu atau kerjasama itu sudah ada pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu sudah ada orang melakukan kerjasama, ya. Sehingga di dalam Islam dibenarkan kerjasama tersebut karena hukum terdahulu itu kalau seandainya tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, maka dibenarkan di dalam syariat Islam, maka dia bisa jadikan landasan hukum. Maka Nabi SAW membenarkan hukum terdahulu tersebut. Ya, maka perkongsian ini sudah ada pada zaman dahulu. Kemudian, ya, di sini menjelaskan kepada kita melakukan jual beli ini tidak menjatuhkan kewibawaan seseorang. Iya. Jangan kira bahwasanya berjual beli ini merendahkan martabat seseorang, tidak. Jual beli ini tidak menjatuhkan martabat seseorang. Buktinya apa? Nabi SAW melakukan jual beli, melakukan transaksi. Baik,
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita melakukan jual beli itu tidak menjatuhkan martabat seseorang. Nabi SAW melakukan jual beli, bahkan jual beli ini termasuk ya pekerjaan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Para ulama berselisih mana yang lebih afdal. Orang itu berjual beli apa bertani atau melakukan pertanian. Itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kenapa? Karena orang yang bertani sama dengan orang berjual beli ini sama-sama apa? Menggantungkan tawakalnya kepada Allah. Berbeda dengan orang yang bekerja di perusahaan, bekerja di sebuah instansi, di sebuah lembaga, maka tentu tawakalnya pasti akan kurang dibandingkan dengan orang pedagang ini. Kalau orang bekerja di instansi, di sebuah pemerintahan atau di lembaga tertentu, swasta misalnya, maka dia jelas tiap bulan dapat sekian. Iya. Maka dibandingkan dengan pedagang ini tawakalnya ya lebih tinggi. Ya, karena dia kutub-kutupan, hari ini dapatkah kadakah? Hari ini payukah kadakah? Dia pasti mikir, dia akan bertawakalnya lebih tinggi setiap hari. Ya, setiap hari dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa para ulama mengatakan berdagang atau bertani itu lebih utama daripada orang sekedar bekerja di suatu tempat yang sudah jelas gajinya. Kenapa? Dari sisi tawakalnya. Dari sisi tawakalnya lebih tinggi. Banyak juga teteh pedagang kada bertawakal ini lain, ya. Kalau pedagang kada bertawakal ini lain, keluar pembahasan. Tapi kita berbicara dari sisi tawakal. Maka pedagang itu dia paling banyak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ya buka ya sudah jam 8 buka toko dia, ya. Jam 9 kededak makin bertawakal ya. Jam 10 kededak yang lagi nukari, tambahnya berzikir, tambah beribadah. Tambah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 1 hanya pecah bujangnya misalnya. Hanya ada apa yang nungkari, alhamdulillah, ya. Baru payu jualannya. Maka itu menumbuhkan sifat tawakal yang luar biasa. Makanya kata para ulama, ya berdagang, bertani, ya itu menjadikan seorang itu lebih bertawakal. Sama juga petani demikian. Dia kutub-kutupan nih, berhasilkah kada kapan, sehingga setiap hari dia menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jarang ya petani itu apa? Pastinya berdoa, ya Allah mudahan panennya gan. Pastinya berdoa terus. Coba Anda bayangkan orang yang bekerja di instansi jarang dia berdoa, ya Allah mudahan gaji ulun 3 juta, jarang. Dia jarang dikeraba karena dia jelas apa yang dia dapatkan. Berbeda dengan bertani, dengan apa dia pasti akan berdoa kepada Allah mudahan panennya payu, apa kemarin hasilnya ganas. Pasti kayak gitu. Karena apa? Berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, berdagang, bertani itu tidak menjatuhkan wibawa seseorang. Maka jangan supan orang itu berdagang apa aja jangan supan, karena anbiya, Nabi Muhammad itu berdagang. Para sahabat pun juga berdagang. Bahkan itu merupakan atyabul makasib, kata para ulama, sebaik-baik penghasilan. Makanya kalau kita itu bisa berdagang. Ya Anda bekerja di sebuah instansi, kalau Anda bisa berdagang. Karena menjadikan Anda lebih tawakal. Anda punya bisa keahlian untuk bisa berdagang. Ya karena itu menjadikan kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada minggu besok insyaallah. Taib. Kalau ada yang bertanya silahkan. Fadhal. Misalkan dulu di toko nih, jual baju, jual sepatu. Nah itu misalkan kalau menarik investasi, misalkan di baju ini 50 juta, di sepatu 30 juta, boleh lu tanpa berizin, tanpa yang berdurunnya 50 juta ini. Soalnya kan jelas sepatu ini cuma sepatu, investasinya sekian, baju investasinya sekian, cuma jelas sebenarnya. Iya, jazakumullah khair. Jika seandainya berbeda jenis barang, berbeda barang yang diperjualbelikan antara yang pertama dan yang kedua, tidak ada masalah. Ya, tetapi yang bermasalah adalah barang yang sama, dia diikutkan di barang yang sama. Ini yang bermasalah. Harus ada izin mudharib yang pertama. Tapi kalau barangnya berbeda, tidak ada hubungannya dengan pihak pertama tadi, maka tidak ada masalah. Ya, mengambil dari 2 atau 3 orang lebih tidak ada hubungannya. Sidin ini narik ya pemodal sepatu, narik pemodal baju, menarik pemodal bikin es teh, menarik pemodal macam-macam. Usahanya
banyak, ada 10 usaha, ya, maka tidak ada masalah. Ya, selama tidak mengganggu investor yang sebelumnya, tidak ada hubungan maka tidak mengapa. Karena Masya Allah ada sebagian manusia itu multi talenta dalam berdagang. Semuanya bisa digawi. Ya, berjual apa aja bisa. Berjual masakan iya, berjual baju iya, berjual sepatu iya, berjual membawa jamaah umrah iya juga. Semuanya bisa. Jadi dia semuanya bisa. Ada sebagian orang demikian. Apa aja begawi bisa. Ya, betukang iya juga apa sepe. Iya. Semua ada orang itu Masya Allah ya. Di Allah kasih kelebihan. Maka tidak ada masalah. Selama tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Nggak. Itu di bank syariah kan ada mudharabah. Apa boleh kita ambil ini Ustaz? Artinya walau selama ini tidak pernah kami ambil. Ini apa boleh diambil? Yang kedua, mobil-mobil yang ditarik leasing konvensional yang sudah ditarik terus dijual, apa boleh dibeli Ustaz? Yang kedua. Ya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertama, bolehkah kita mengambil hasil dari mudharabah ketika kita nabung di bank gitu ya? Itu yang pertanyaannya. Pertama, harus dipastikan dulu apakah Anda melakukan mudharabah atau tidak. Kenapa? Karena gini, orang menabung di bank ini mau ngambil sistem mudharabah. Tetapi si nasabah ini nggak siap. Kalau banknya bilang, Pak, nanti bisa jadi sewaktu-waktu duit pian ini kada terbuli kalau ulun rugi, pasti mengamuk nasabah kada jadi menabung di sini. Ya, pasti semua nasabah itu pengen aman uangnya. Kalau bank itu tidak menjelaskan demikian, itu sebetulnya bukan mudharabah. Karena permasalahan terbesar di bank itu mereka mereka harus menjamin kepada nasabah itu uangnya utuh. Iya. Karena kalau mereka tidak bilang uangnya tidak utuh, kada ada yang mau menabung. Kecuali bagian-bagian kita aja. Iya. Maka orang-orang enggak bakalan mau nabung. Ya, Bapak nabung di sini bisa hilang duitnya. Kan kayak gitu logika manusia. Iya. Maka tidak ada orang mau nabung. Maka pada hakikatnya kita itu bukan melakukan mudharabah, tapi pada hakikatnya kita tuh dua, imma kita wadiah menitip di sana, ataukah kita memberikan pinjaman kepada pihak bank. Iya, kita naruh uang di sana, berarti Anda memberikan pinjaman kepada pihak bank. Maka kecuali ya betul-betul ya banknya tadi saya tidak bisa memponis semua bank ya. Mungkin ada bank syariah yang luar biasa ya melakukan demikian, dia mengatakan ada nasabah mau mudharabah, dijelaskan bahwasanya nanti kalau seandainya rugi pian siap-siap duit pian berkurang kada apa-apa ya. Ulun sudah mantap. Nah, mungkin ada bank semacam ini. Kalau banknya ada semacam ini maka tidak ada masalah. Dia melakukan apa? Mudharabah. Kemudian masalah yang kedua, bolehkah kita membeli mobil atau sepeda motor ditarik oleh pihak pembiayaan? Ya, pihak leasing dan semisalnya. Ya, kita beli mobil tersebut boleh apa tidak? Pertama, mobil yang ditarik oleh pihak pembiayaan itu bukan mobilnya. Mobil yang ditarik pihak pembiayaan itu bukan mobil. Itu adalah mobil yang terutang tersebut, terlilit utang tersebut. Maka ketika kita membeli dari dia, maka tidak boleh. Karena kita membantu kezaliman. Ya, membantu kezaliman. Maka karena pada asalnya orang ini walaupun dia berhutang dengan pihak leasing, membeli mobil misalnya, atau membeli rumah, dia berhutang. Kemudian dia kreditnya macet, tidak bisa bayar. Maka rumah itu milik siapa sebetulnya? Milik orang tersebut. Milik orang tersebut. Maka leasing ini boleh dia mengambil rumah tersebut. Siapa yang mengambilnya adalah hakim pemerintah. Dia adukan ke pemerintah mengambil harta tersebut, kemudian pemerintah menjual dan dikembalikan kepada yang terhutang ini berapa punyanya dia. Kalau ada kelebihan. Kalau sisanya dikembalikan kepada leasing, semacam itu hukum di dalam Islam yang kita ajari pada kemarin, masalah hajar muflis, hajar orang yang bangkrut, memboikot orang bangkrut. Maka yang memboikot itu adalah pemerintah, bukan pihak leasing. Mereka lah yang berkuasa.
Iya, ada pihak leasing, maka tidak boleh. Makanya Anda tidak boleh membeli sesuatu yang misalnya oper kredit misalnya ditilang bank, kemudian dijual. Anda beli, tidak boleh karena membantu kezaliman. Karena kalau membantu secara mubasyir langsung itu diharamkan dalam syariat Islam. Tapi kalau tidak langsung itu tidak mengapa. Contoh misalnya. Jadi kaidah penting. Jadi kalau membantunya itu langsung, ya akadnya mubasyir langsung, ya itu tidak boleh. Contoh misalnya, saya punya tanah, kemudian tanah saya ini mau dibeli sebuah perusahaan judi misalnya. Perusahaan judi, boleh tidak saya jual rumah tanah saya tersebut kepada perusahaan ini? Kalau saya jual, dia pasti akan membuat tempat judi. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Anda melakukan tolong-menolong secara langsung. Saya punya toko disewa oleh orang yang mungkin melakukan praktik riba misalnya. Boleh tidak saya sewakan toko saya? Tidak boleh. Kenapa? Karena Anda membantu secara langsung. Taib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada orang mesan sama saya? Tolong bikinkan meja semacam ini. Orang pesan. Saya bikinkan sama dia. Kemudian orang yang mesan ini dijual kepada pihak yang melakukan maksiat atau apa macam. Saya boleh tidak melakukan demikian? Boleh, tidak ada masalah. Karena saya tidak langsung mubasyir, tidak langsung tolong menolong secara langsung. Nah ini perbedaannya. Ini perbedaannya. Maka sama tadi, yang akad leasing tadi, dia membeli itu dia tolong menolong secara langsung. Maka itu tidak boleh. Wallahu taala alam. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila mudharabah kerjasama penjualan kurma saat bulan Ramadan? Saya pemilik modal, teman saya yang memasarkan, persentase keuntungan sudah jelas. Tapi setiap ada kurma yang laku, modal dikembalikan kepada saya dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Apakah ini tidak mengapa Ustadz? Alasan teman saya khawatir nyimpan uang modal. Maka sebetulnya diperbaiki akadnya aja. Diperbaiki akadnya. Akadnya apa? Setiap kurma lakunya 100 kilo misalnya atau 10-20 kilo, kita berhenti kerjasama terus bikin kerjasama baru lagi. Ya, jadi semacam itu dia. Kalau dia ingin lebih mudah. Ya, jadi misalnya si Den jual kurma, nanti setiap 100 kilo jual kurma yang laku, kita berhenti. Akadnya kita bagi keuntungan. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah kita bagi keuntungan dan modal. Maka tidak ada masalah ini. Ya, makanya dia perbaiki akadnya saja sebetulnya. Dia perbaiki akadnya. Seperti itu pula setiap nanti laku 100 kita berhenti, kemudian nanti lanjutkan lagi mudharabahnya semacam itu. Maka tidak ada masalah kalau seandainya diperbaiki semacam ini. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Kalau yang memodel ini orang tua kita, jadi apa memodel kita usaha kita pakai presentasi orang. Iya. Tergantung orang tuanya. Apakah orang tuanya membariakan? Berarti terserah pian Kalau Sidin bilang terserah aja, terserah pian pian hendak bari hendak kada masalah. Berarti Sidin itu kan hendak mengajari anaknya biar bisa berbisnis. Maka kalau seandainya juga orang tuanya terserah ikam aja, hendak ikam bari aku ada papa jua, ya ikam kada bari aku ada papa jua, paling aku mendoakan ikam aja Sidin. Iya. Maka boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah ya. Maka itu nanti kembali kepada anak itu. Kalau dia mau ngasih, tidak ada masalah. Kalau dia tidak mau ngasih juga tidak mengapa. Berarti beliau itu mengasihkan hartanya kepada antum, bukan minta kerja sama. Wallahu taala alam. Taib. Saya kira cukup ya. Untuk momen kali ini kita tutup dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah? Oh, taib, betul. Kalau bonus. Taib, kelas. Ya, terakhir. Kan Ustaz, bismillah. Kalau sama orang non muslim itu boleh, tapi kita harus yang mengendalikan gitu ya. Apakah ini juga berlaku kalau sama muslim tapi muslim tersebut tidak mengerti masalah awam lah dengan masalah hukum-hukum syariah gitu.
Jazakallahu khairan. Ustaz. Ya, beliau menanyakan kalau seandainya tadi dijelaskan sesama orang muslim dengan bukan non muslim. Itu kita yang mengatur, kita memiliki andil dalam pengaturan. Apakah juga berlaku sesama muslim yang tidak paham? Kalau seandainya sesama muslim tidak paham juga berlaku. Ya, kalau dia investasinya macam-macam, ya investasi kepada minuman khamar, diskotik misalnya, ya hal-hal yang haram, maka berlaku. Ya, tidak boleh kita menggunakan uang kita pada sesuatu yang haram. Maka kita harus mengatur. Kada boleh kita kerjasama pada hal-hal tersebut. Maka berlaku juga sama-sama orang muslim kalau seandainya dia sifatnya semacam itu. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.